Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara aksi nyata calon guru penggerak SMK Ma'arif 1 Wates. Perkenankanlah saya membacakan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Alaihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah pada pagi hari ini acara kita berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah Haji Rahmat Raharja SPD MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, calon guru penggerak dari SMK Ma'arif 1 Wates, Pak Aris Suprapto, Bu Lilis, dan Pak Triwidarto, juga tentu semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita semua hari ini masih bisa bertemu, diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman Islam, dan insya Allah keberkahan dari apa yang kita lakukan di dalam berjuang di bidang pendidikan ini untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Ibu bapak yang saya hormati, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang hari ini telah melaksanakan kegiatan aksi nyata ya, yang merupakan salah satu progres dari teman-teman kita guru penggerak terhadap apa yang sudah dilakukan dari kegiatan-kegiatan teori, baik itu luring daring terutama ya Pak Aris, terutama daring. Nah, hari ini adalah salah satu kegiatan aksi nyata untuk mengimplementasikan apa yang telah diperoleh. Sekali lagi terima kasih, dan tentu juga selamat ya, saya turut berbangga, senang dari SMK kita saat ini sudah ada 3 calon guru penggerak yang saat ini masih mengikuti proses pelatihan dan atau pendidikan. Untuk itu saya sangat berharap kesempatan yang sudah terperoleh atau diperoleh oleh ketiga teman kita ini jangan sampai tersia-siakan, maksimalkan semaksimal mungkin sehingga apa yang diperoleh sampai nanti tahap akhir itu teman-teman kita, saya berharap dan kita semua berharap nanti akan betul-betul lolos menjadi guru penggerak. Begitu ya Pak, Bu, dan sebagainya. Nah,
Dengan kegiatan ini insya Allah nanti sebagai salah satu yang akan memiliki nilai positif, kita telah merasakan bersama manfaatnya dan sebagainya. Terus lakukan, dan tentu kalau nanti sudah menjadi guru penggerak, apa yang diperoleh dari proses seleksi, ikut seleksi, kemudian proses pendidikan dan latihan ini, kemudian dan sebagainya, di samping melakukan aksi-aksi nyata seperti ini juga tentu pengimbasannya tidak hanya kepada perwakilan guru, tetapi kita berharap kepada semua guru bisa terimbas, sehingga anak-anak kita juga turut bisa merasakan. Dan endingnya apa? Endingnya bahwa proses pembelajaran di SMK Ma'arif 1 Atas tercinta ini juga menjadi berubah, menjadi tergerak ya, dari embrio ketiga teman kita ini. Tentu selanjutnya saya berharap teman-teman semua yang belum, ketika nanti ada seleksi, masih ada tuh ya Pak Rizal? Sudah mulai pendaftaran ya. Ketika nanti ada seleksi, tolong semua bisa ikut lah. Jadi jangan bosan, jangan menyerah begitu, semua bisa ikut. Yang sudah pernah ikut lagi begitu, sampai batasannya itu habis begitu ya. Nanti dibantu ya Pak Aris, dan ketika ini Pak Triwidarto, Bu Lilis, informasi tentang pendaftaran itu dibantu, dan juga nanti teman-teman Bu Yusum, Pak Pras, teman-teman wakil kepala sekolah dibantu biar semangat ikut seleksi guru penggerak itu. Di samping juga nanti guru sertifikasi guru. Karena ke depan Bapak Ibu sudah terlihat betul ketika kita akreditasi kemarin, salah satu instrumen yang sangat berpengaruh, dan itu kita tidak mungkin bisa menaikkan dengan usaha cepat begitu. Kalau instrumen lain yang belum dilakukan mungkin bisa dilakukan begitu, sehingga bisa cepat dilakukan, menyesuaikan. Tapi salah satu yang itu paten adalah jumlah guru yang sudah sertifikasi. Sekolah kita masih belum tinggi nilainya itu, jumlah guru yang sudah sertifikasi, karena baru sekitar 50% apa ya maksudnya? 67 ya, baru 67% ya, sudah lebih separuh. Tetapi kalau sebenarnya di atas 75% itu sudah, kita masih kurang. Sehingga dulu memang semua kita dorong, ada guru yang saya sudah cukup, tidak perlu sertifikasi. Bukan itu kepentingannya, tetapi juga ini menjadi kredit poin bagi sekolah. Maka kita dorong apapun. Termasuk Pak Taufik itu dulu juga sepertinya orang semangat ikut sertifikasi, ya nggak apa-apa, tapi nanti pindah nang TU nanti kepala TU tapi ini malah sudah lolos Pak Taufik ya, sudah lolos. Sebenarnya kalau kalian bisa jadi KTU atau bisa jadi admin begitu, operator gitu ya Pak Merah belum, tapi sudah lolos dan ini proses mengikuti. Monggo teman-teman yang lain nanti itu. Saya berharap pada saatnya guru yang sertifikasi sudah sampai di atas 75%, pada saatnya 100%, demikian pula terhadap guru penggerak. Tolong ini menjadi daya ungkit semangat teman-teman semua. Ini ada dua aspek ya. Satu aspek itu bisa mendongkrak kompetensi penjenengan dan juga karir ya, juga karir penjenengan. Aspek yang lain memang tidak bisa dilepaskan adalah aspek kredibilitas sekolah, nilai sekolah begitu. Maka sekarang dari atas itu baik LP ataupun dari beberapa instansi pembimbing kita, Dikpura dan sebagainya, itu memang ada agak keras begitu ya. Yang mau maju, maju, yang tidak tinggal atau dipotong tengah jalan begitu. Sehingga saya itu juga banyak dengan ketika masak ya, kita kan ada program masak itu kan, ternyata banyak sekolah itu yang kepingin meniru, bahkan sekolah negeri dan sebagainya. Itu ketika saya rawat tanya, kok bisa Pak dilakoni begitu? Ya bisa, walaupun dengan lika-liku begitu. Ya yang namanya banyak orang begitu. Kemudian tanya sumber dananya, kemudian tenaganya saya cerita.
Saya punya tenaga yang memang tenaga lama sekali, yang sudah tidak mungkin dan tidak mau di-upgrade. Seperti Bu Darmi itu kan nggak mau, kalau belajar komputer ya wes belah terima begitu lah. Saya kira nyambut gawe apa kalau tidak. Kemudian saya cerita, saya tugasi untuk mas. Kemudian juga tolmen yang memang sudah lama sekali dikeluhkan, tetapi kita juga berpikir, langsung dilihat ini kan juga tidak manusiawi. Maka kemudian saya rolling dari Pak Suryati dalam tugas kebersihan. Pak Hardi sebenarnya juga saya tawani, cuma Pak Hardi tidak mau berhenti. Ternyata itu menjadi daya tarik. Saya cerita kayak gitu, loh ini Pak Rahman luar biasa bagus, bisa rolling tanpa tersakiti, masih ada kesempatan, tidak harus dipotong dan sebagainya. Kayak itu kan memang butuh sakit. Maka dari itu sekali lagi saya maunya semua terus bergerak, terus berprestasi, meningkatkan kompetensi diri. Kalau dengan inisiasi sendiri susah, ya menangkap program-program yang telah diberikan oleh pemerintah seperti sertifikasi guru penggerak seperti ini. Kalau sekolah ya kemudian kita kan selalu tidak tertinggal, kita memperoleh standar nasional, SMK revitalisasi, SMK pusat keunggulan, itu lembaga sekolahnya seperti itu. Saya berharap teman-teman dari sisi profesionalisme juga seperti itu. Di samping secara personal monggo dikembangkan betul, menulis. Saya pada saatnya akan tagih nanti Mbak Eria dibantu ya, dan juga Bu teman-teman wakil kepala sekolah. Saya sudah pernah menyampaikan di rapat guru, saya mau terbitkan buku antologi pendidikan di SMK Ma'arif 1 Wates, dan itu nanti merupakan kumpulan dari tulisan semua warga sekolah, apapun begitu. Cukup 1-2 lembar saja. Tapi lali, saya pernah menyampaikan itu belum? Sudah kok, belum, sudah saya ingat betul. Tapi memang hanya sepintas di rapat guru itu sudah saya sampaikan. Tapi jebule ya lali ya. Nah, ini nanti mau kita tagih betul, kemudian nanti kita cari momentum yang tepat, kita terbitkan buku itu. Jadi ada torehan atau tulisan dari semua guru dan karyawan begitu, dari saya sampai tentang apa, boleh macam-macam kok ini. Best practice penjenengan, suka duka di Ma'arif, atau boleh juga nek saking menjenengan nulis inovasi pembelajaran misalnya, nggak apa-apa, tulisan apapun begitulah, namanya antologi begitu. Kemudian nanti akan kita setelah kumpul akan kita carikan seorang yang bisa membantu kalau ibu editor dan sebagainya. Saya ingin itu kita terbitkan dari Ma'arif. Kita dari Ma'arif ingin yang pertama bisa menerbitkan buku itu. Ini nanti kalau ketemu semua guru akan kita sampaikan juga. Nah ini mungkin yang di sini mungkin teman-teman guru penggerak bisa memulai begitu. Bisa dibantu ya Mbak Eria ya. Kita punya karya ya, sebelum busuk pensiun, sebelum mungkin saya itu kan ada torehan karya prestasi begitu. Kalau perlu nanti saya akan minta yang sudah alumni pensiun kayak Bayu, kayak Bukadar begitu, bisa ada torehan kisah. Judulnya kan nanti bisa kita cari bersama, antologi pendidikan SMK Ma'arif 1 Wates, torehan kisah pengabdian atau apalah kita bisa cari. Itu nanti diterbitkan betul. Kalau biar buku itu bisa di samping itu, saya sebenarnya juga pengen menulis buku, tapi lekas dapat beberapa, mungkin karena belum tahu PD gitu, begitu. Itu banyak yang mendorong. Pengalaman saya selama di sini itu ditorehkan di satu buku, satu judul karya saya begitu, saya belum sempat memang. Sebenarnya kalau dikumpulkan juga ada tulisan-tulisan itu. Ini Bapak Ibu semua, sehingga itu menjadi satu penyemangat ya, prestasi kita semua. Matur nuwun, karena ini hanya dibatasi beberapa orang ya Pak. Makanya besok kalau bisa pengalaman ini bisa disampaikan kepada teman yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tolong bisa diikuti bersama ini. Allahumma fiq wa antarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang nanti akan diisi oleh narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Aris Suprapto ST. Waktu dan tempat kami persilakan.
Garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman guru SMK Margahayu Atas. Oke. Pada kesempatan kali ini saya mau men-sharingkan tentang sedikit banyak yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran di Guru Penggerak Angkatan kelima ini. Yang pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi yaitu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih baik, mandiri dan bertanggung jawab. Itu menurut Gosen tahun 2004. Terus selanjutnya di dalam buku restitusi 10 disiplin yang telah dirancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, yang namanya restitusi ini berdasarkan dari Gosen itu, bahwa kita sebagai guru itu tidak serta-merta untuk menyalahkan dari siswa. Ya. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan kesalahan dari siswa atau dari murid. Oleh karena itu, kita sebagai guru kita harus bisa memahami, menghargai dan menyayangi anak-anak atau murid dari kita. Itu intinya, poinnya adalah di situ. Nah, segitiga restitusi itu diagramnya adalah seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada permasalahan dari murid atau dari siswa, kita jangan langsung untuk mengejudge bahwa yang salah itu adalah anak tersebut. Tapi langkah yang pertama kita ambil itu adalah kita itu harus menstabilkan identitas dari permasalahan anak itu apa. Itu langkah yang pertama. Kalau sudah kita menstabilkan identitasnya, kita lanjutkan untuk komunikasi selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi misalnya anak itu jelas benar-benar melakukan kesalahan. Nah, misalnya ada seorang siswa yang menyatakan bahwa dia mendapatkan cemoohan dari temannya. Itu kita tidak boleh doa, itu karena kamu yang salah. Itu tidak seperti itu. Nah, di dalam langkah yang nomor 2 ini, yang validasi tindakan yang salah ini, kita harus memvalidkan permasalahan yang disampaikan dari anak itu benar atau tidak. Nah, kalau sudah kita memvalidkan bahwa oh ternyata itu permasalahannya memang benar-benar ada. Nah, dari situ kita harus bisa menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan yang ada di dalam permasalahan tersebut. Nah, di dalam menstabilkan identitas, stabilization identity, itu yang pertama bagian dasar dari segitiga perjuangan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ketika ada, ini contohnya, ketika ada anak yang sering melakukan pelanggaran, itu ternyata adalah anak yang sedang mencari perhatian dari lingkungan. Mungkin ada cerita ini di kelas 11 TO 6 atas namanya adalah Ferry. Nah, di situ anak itu seolah-olah menjadi bintang di dalam kelas. Karena ketika diajar oleh bapak ibu guru yang lain, itu dia selalu
Di situ setelah saya dekati ternyata anak itu ada problem di dalam keluarganya, ya di dalam keluarganya yang di mana keluarganya itu kurang begitu mendukung ketika anak tersebut itu melakukan sekolah. Usut punya usut, lama-lama anak itu menyampaikan isi hatinya dengan saya. Setelah saya tanya beberapa kali terkait dengan permasalahan yang muncul, itu ternyata memang dia itu di rumah itu tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Makanya dari problem dari keluarganya itu, anak tersebut itu mencari perhatian di lingkungan sekolah. Nah, imbasnya di situ anak itu selalu vokal di dalam kelas, tidak pernah ketika ditunjuk oleh bapak ibu guru itu selalu nyangkal, selalu wangsulan. Nah, sampai beberapa ibu guru itu menyampaikan ke saya, Pak, anak tersebut itu di dalam kelas seperti ini. Mungkin dari Bu Rizky juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi anaknya itu memang sering sering melakukan perlawanan. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahan. Ada 3 alasan, yaitu yang pertama adalah merasa bersalah menguras energi, yaitu dengan dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau untuk mempertahankan diri daripada mencari solusi. Nah, kalau kasusnya seperti kayak tadi itu adalah anak tersebut itu menyalahkan orang tuanya karena orang tuanya itu tidak bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap dirinya. Akhirnya si Mary itu mencari perhatian di lingkungan sekolah. Terus yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan dengan satu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari dari sebuah tindakan, akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dari kasus Ferry tadi, ketika dalam pembelajaran saya selalu memberikan pendekatan dengan si Ferry, maunya itu seperti apa. Nah, ketika saya sudah mengetahui kemauan dari Ferry itu apa, akhirnya anak tersebut itu mau mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak pernah membuat olah di dalam kelas, tidak pernah membuat onar, selalu memperhatikan dari yang disampaikan itu apa. Itu karena apa? Karena si Ferry itu sudah kebutuhannya perhatian dari orang lain itu sudah terpenuhi. Itu. Jadi untuk kasusnya Ferry adalah seperti itu. Terus selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan langkah tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, contoh pertanyaannya itu adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Penting menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, dari pertanyaan awal sampai terakhir itu memang itu saling berkaitan, terutama di dalam keluarga. Nah, kebanyakan anak-anak yang bermasalah di sekolah itu yang paling banyak didominasi itu adalah di latar belakang dari masalah keluarga. Tidak sedikit banyak dan hampir permasalahan yang saya temui di sini ketika di jurusan TBSM itu semuanya berlatar belakang dari keluarga. Ya, itu. Kemarin ada lagi yang kelas 10 TO 8 kalau tidak salah, itu yang dari Samarinda, mana itu? Samarinda ya, Pekanbaru atau Samarinda itu juga permasalahan dari keluarga. Ya, yang menyebabkan dia tidak mau sekolah di sini, sampai dia mau keluar dari sekolah, terus mau pindah, tidak mau di sini, tidak mau bersama keluarganya di sini. Akhirnya sekarang anak tersebut adalah ngekos. Ya, ngekos. Yang intinya adalah anak tersebut ingin mandiri di sini dan tidak ingin ada yang
mengganggu. Nah, dengan tanah tersebut itu sekarang mengurus sendiri, sedikit banyak sudah ada perubahan, walaupun sampai sekarang masih sering kadang tidak masuk. Ini yang harus kita lakukan dalam melakukan menanyakan keyakinan atau permasalahan. Nah, di sini ada video yang terkait dengan segitiga restitusi. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga
tiga restitusi. Ini contohnya. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini. Jadi itu tadi contoh kita sebagai pendidik yang posisinya berada di bagian manajer, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Haris bahwa di dalam budaya positif yang terakhir itu adalah manajer, dan di sini adalah posisi yang paling ideal bagi seorang guru. Ya, itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi segitiga restitusi pada kesempatan saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita acara. Baik, terima kasih. Inilah tadi materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau peserta mungkin. Oh ya, silakan Ibu Risti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Risti, mengajar bahasa Jawa.
banyak sekali dan banyak wawasan yang saya dapatkan. Yang ingin saya tanyakan, sedikit cerita ya, saya di sini alhamdulillah dikasih 15 kelas, satu kelasnya 2 jam. Jadi murid dikali muridnya juga banyak. Tadi saya mendapatkan materi tentang segitiga restitusi. Kita tidak boleh hanya menyalahkan siswa, itu yang saya dapatkan tadi. Padahal kalau saya di kelas itu maaf, ternyata saya sudah pernah menyalahkan siswa. Ya, sering. Jadi kemudian saya salahkan dan sudah seperti itu saja. Saya tidak menstabilkan identitas, tidak menstabilkan tindakan, menanyakan permasalahan itu tidak saya tanyakan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara saya jika menemukan satu permasalahan di kelas yang jumlah siswanya banyak sekali, kemudian saya harus mengkondisikan siswa yang lain di saat saya harus melakukan segitiga restitusi tadi terhadap satu siswa yang saya rasa memiliki masalah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ditanggapi. Oke. Langsung akan ditanggapi oleh Bapak Ibu narasumber. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Risti tadi. Pertanyaan yang sangat berbobot sekali ini. Akan saya jawab tentang segitiga restitusi. Dengan kasus anak yang begitu banyak ya Bu Risti ya, begitu banyak dan harus mengambil satu anak yang bermasalah dan kita harus bisa menerapkan dengan segitiga restitusi. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, atas nama Ferry tadi kelas 11 PO 6 itu awal mulanya itu adalah anak itu tidak pernah masuk. Jadi saya berkoordinasi dengan wali kelas Pak Fikri waktu itu, saya koordinasi, saya ingin minta informasi terkait dengan anak tersebut. Nah, setelah saya mendapat informasi tersebut, saya di pelajaran saya sedikit di awal pembelajaran untuk refleksi di depan itu saya mencoba untuk membakar anak tersebut. Jadi anak itu saya bakar emosinya. Terus setelah itu saya redam dan yang terakhir itu saya buat cooling down lagi. Jadi di dalam pembelajaran itu di awal itu ketika ada anak yang bermasalah seperti itu kita coba pertama seperti itu. Kalau sudah kita coba seperti itu kok belum berhasil, kita coba untuk belajar dibagi menjadi kelompok. Nah, yang sudah saya terapkan itu ketika pembelajaran di dalam kelas itu anak tersebut saya gabungkan dengan anak yang lebih banyak bicaranya dibandingkan dengan yang tidak. Jadi dalam satu kelompok itu dibagi antara anak-anak yang dalam tanda kutip itu bermasalah, itu kita gabungkan dengan anak yang bermasalah. Nah, di dalam situ kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama itu kita bisa menstabilkan identitasnya. Jadi permasalahannya anak tersebut itu apa? Kita stabilkan dulu, kita ajak diskusi terlebih dahulu. Itu di awal. Terus selanjutnya setelah kita bisa menstabilkan identitas permasalahan anak, kita baru memvalidkan tindakan yang salah tadi anak itu apa. Misalnya tadi menyalahkan anaknya terlalu banyak ngomong di kelas misalnya. Kita tanya dengan teman satu kelompoknya itu, apa benar itu si Ferry tadi itu memang seperti itu di dalam kelas. Nanti teman sekelasnya itu, teman satu kelompoknya itu nanti akan menyampaikan, misalnya, iya Pak kemarin memang anaknya itu seperti ini, tidak mau kalah dengan teman yang lainnya. Itu kan kesannya seperti itu. Nah, setelah kita memvalidasi, terus kita meyakinkan untuk menaikkan keyakinan ketika anak tersebut itu melakukan kesalahan itu tadi banyak ngomong di dalam kelas, selalu mendominasi di dalam kelas itu, terus ditanya apa manfaatnya ketika kamu menjadi anak yang seperti itu. Nah, setelah anak itu menjawab ternyata tidak ada manfaatnya. Setelah saya kejar, ternyata memang dia itu punya masalah di dalam keluarga.
bisa mencoba ketika ada anak yang seperti itu. Mungkin di kelas 10 TO 6 itu banyak sekali Bapak Ibu guru yang mengeluhkan tentang keadaan kelas itu memang luar biasa liarnya ya. Memang saya belum sempat masuk di kelas itu. Nanti mungkin dengan contoh segitiga resolusi Bu Risti bisa mencoba untuk menerapkan anak-anak yang ada di dalam kelas itu. Mungkin bisa si Rahmat, terus yang itu siapa? Itu terus sama yang lagi yang tinggi itu yang ya itu nanti bisa coba dikelompokkan jadi satu kelompok, terus dicoba untuk dilakukan pendekatan dengan segitiga restitusi. Mungkin itu jawaban dari saya. Atau ada teman-teman ada yang mau menambahkan? Menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Triwidarto. Di sini nanti Bu Risti bisa berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian BK, kemudian langkah yang paling memungkinkan adalah nanti mempunyai kartu pemantauan. Jadi nanti kalau tadi Bu Risti menyampaikan mengajar di 15 kelas, kalau saya mengajarnya cuma 2 kelas saja sudah capeknya luar biasa Bu. Kalau dengan 15 kelas dengan berbagai karakter dan permasalahan, tentunya ini nanti bisa menjadi contoh Pak Tri bagaimana konsep segitiga restitusi ini bisa diterapkan, dan nanti mungkin Bu Risti bisa menjadi pilot projectnya Pak Triwidarto untuk permasalahan yang ada yang mampu menggali, karena proses kita hari ini baru 45% sampai 60% Bu. Nah, siapa tahu nanti Bu Risti bisa menjadi pilot project untuk akhir nyata kita terakhir untuk closing di bulan November. Mungkin itu saja tambahan Pak Tri. Boleh sudah. Oke, selanjutnya ada mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Cukup? Cukup ya? Oke. Demikianlah kegiatan aksi nyata calon guru penggerak SMK Ma'arif 1 Wates pada hari ini. Semoga dengan adanya calon guru penggerak yang ada di SMK Ma'arif 1 Wates ini menjadikan kita sebagai pendidik menjadi lebih berinspirasi dan juga termotivasi untuk menjadi lebih baik. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara, apabila ada banyak kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf. Marilah acara hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya akhiri.